Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia akan menjelaskan apa itu sintaksis. Yang beranggotakan Muhammad Rifki Ramadan, Putri Al-Aina Al-Mardiyah, dan Muhammad Ihsan Zaini. Sintaksis adalah suatu tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam kalimat, seperti hubungan antara subjek, predikat, dan objek di dalam suatu kalimat. Dan sintaksis juga adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas tentang seluk-beluk wacana, frasa, klausa, dan kalimat. Jadi frasa adalah objek kajian sintaksis terkecil, sedangkan kalimat adalah objek sintaksis terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Al-Aina Al-Mardiyah dengan NPM 20310-387 ingin menjelaskan tentang frasa. Yang pertama, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, yaitu hubungan antar unsur yang tidak berstruktur, subjek, predikat, objek. Contohnya seperti wanita cantik, roti bakar, baru datang, dan sedang. Satuan bahasa wanita cantik, roti bakar, baru datang, dan sedang membaca merupakan frasa karena tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Frasa dibedakan menjadi melalui kelas katanya menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada frasa verbal, yaitu kelompok kata yang dibentuk dari kata kerja atau verbal. Frasa verbal dibagi lagi menjadi frasa verbal modifikatif atas, frasa verbal koordinatif, dan frasa verbal apositif. Pertama itu ada frasa verbal modifikatif. Contohnya seperti dia bekerja keras sepanjang malam. Di sini kata frasa verbal modifikatifnya yaitu bekerja keras. Yang kedua ada frasa verbal koordinatif, yaitu dua verbal yang disatukan dengan kata penghubung. Contohnya, dia menyapu dan mengepel lantai rumahnya. Kata frasa verbal koordinatifnya yaitu menyapu dan mengepel. Yang selanjutnya ada frasa verbal apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan. Contohnya, usaha Ibu Yani berjualan sayur kini semakin ramai pembeli. Kata frasa verbal apositifnya itu berjualan sayur. Yang kemudian ada frasa adjektifal, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti yang diterangkan dengan menambahkan kata lain yang menerangkan agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat untuk menjelaskan kelompok kata tersebut. Frasa adjektifal dibagi lagi, yaitu frasa adjektifal modifikatif, yaitu puatasi. Contohnya, cantik benar kekasihnya. Kata frasa adjektifalnya yaitu cantik benar. Yang kedua contohnya frasa adjektifal koordinatif, menggabungkan. Contohnya, setelah pindah dia aman, tentram di rumah barunya. Di sini kata frasa adjektifal koordinatifnya yaitu aman, tentram. Selanjutnya ada frasa adjektifal apositif. Contohnya, skripsi yang berkualitas, terpuji dan terbaik diterbitkan oleh universitas. Di sini kalimat frasa adjektifal apositifnya yaitu terpuji dan terbaik. Adapun jenis frasa selanjutnya yaitu frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya, pada hari Minggu, layanan pustaka tetap dibuka. Kalimat frasa nominalnya itu hari Minggu. Yang kedua, setiap orang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Di sini kalimat frasa nominalnya yaitu dunia akhirat. Yang terakhir ada contohnya, Arkan, mahasiswa teladan itu kini menjadi dosen di Universitas Gunadarma.
kalimat frasa nominalnya yaitu mahasiswa teladan itu. Jenis frasa selanjutnya itu ada frasa pronominal, yaitu frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Contohnya, mereka berdua meminta izin karena mengikuti perlombaan. Dua orang dalam kalimat tersebut diganti dengan kata ganti mereka berdua. Selanjutnya ada frasa numeralia, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya, dia memotong 20 ekor kambing kurban. Adapun frasa integratif koordinatif adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. Contohnya, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Yang selanjutnya ada frasa demonstrativa koordinatif, yaitu frasa demonstrativa koordinatif adalah frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan atau menjelaskan. Contohnya, dia berada di sana atau di sini sama saja. Di sini kata frasa demonstratif koordinatifnya yaitu di sana atau di sini. Adapun frasa proporsional koordinatif yang terdiri dari kata depan dan tidak saling menerangkan. Contohnya, perjalanan kami dari dan ke Tegal membutuhkan waktu 13 jam. Di sini kalimat frasa proporsional koordinatifnya itu dari dan ke. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan, NPM 2031030099. Saya di sini akan melanjutkan tentang sintaksis, yaitu klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa dapat berpotensi menjadi kalimat karena mengandung unsur predikatif atau verbal. Klausa berbeda dengan kalimat. Perbedaan antara klausa dengan kalimat adalah terletak pada intonasi final. Kalimat diakhiri dengan intonasi final berupa berita, tanya, perintah, dan kagum. Sedangkan klausa tidak. Klausa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, klausa kalimat majemuk, serta dalam klausa ini, setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Klausa kalimat majemuk koordinatif terdiri dari dua klausa yang tidak saling menerangkan. Contohnya, Irma membaca buku dan ayahnya bermain catur. Klausa pertama, Irma membaca buku. Klausa kedua, ayahnya bermain catur. Keduanya tidak saling menerangkan. Yang kedua, klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contohnya, dia pindah ke Depok setelah ayahnya menjadi dosen di Universitas Indonesia. Dan yang klausa yang ketiga, klausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi. Klausa ini terdiri dari 3 klausa atau lebih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga tentang kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Al-Aina Al-Mardiyah dengan NPM 20310-387 dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terbentuk dari gabungan kata dengan kata, gabungan frasa dengan frasa, gabungan kata dengan frasa yang mengandung satu objek dan predikat, baik itu eksplisit atau implisit.
Ataupun kalimat adalah satuan bahasa yang diawali dengan huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi dengan tanda koma atau tanda titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final, yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya itu fungsi sintaksis dalam kalimat. Pada hakikatnya adalah sebagai wadah yang dapat diisi oleh bentuk bahasa tertentu. Wujud nyata fungsi sintaksis adalah adanya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat, walaupun tidak semua kalimat harus terdiri dari semua unsur tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang subjek, yaitu subjek adalah klausa dapat disebut sebagai yang mengerjakan predikat atau kata kerja. Sebagai contohnya, ibu memasak. Ibu sebagai objek, memasak sebagai predikat. Yang kedua itu ada predikat, yaitu merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Contohnya itu ibu memasak, ibu subjek, memasaknya itu objek. Ibu adalah pokok kalimat, memasak adalah kata kerja yang menjelaskan pokok kalimat. Yang ketiga ada objek, yaitu fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek berupa nomina, contohnya seperti ayah membaca buku. Ayah sebagai objek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Yang keempat itu ada pelengkap, yaitu adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi informasi, mengkhususkan objek, melengkapi struktur kalimat. Contohnya itu Bumul berdagang sayur di pasar. Subjeknya itu sebagai bumul, berdagang itu sebagai predikat, sayur itu pelengkap, di pasar pagi itu keterangannya. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Contohnya itu ibu membeli kue di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.